Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Jumpa lagi dalam program Dialog Spesial Metro TV Lampung bersama saya Abdul Ghafur, jurnalis Lampung Post. Pemirsa Metro TV Lampung, ada kisah yang tidak pernah berhenti. Kisah tentang orang-orang yang tetap berusaha menjaga asa dalam perjuangannya melawan beratnya ekonomi. Salah satu sektor yang terus memberikan dukungan kepada ekonomi nasional itu adalah mereka yang bergerak di bidang ultra mikro, mikro, kecil dan menengah. Namun kadangkala ada ungkapan bahwa mereka adalah pahlawan yang berjuang di jalan sunyi, bekerja keras tapi kerap luput dari radar. Namun pahlawan juga butuh dukungan. Pahlawan juga butuh sayap agar mereka bisa terbang lebih tinggi. Untuk membahas lebih jauh bagaimana peran negara, peran pemerintah, peran BUMN dalam mengembangkan sektor ultra mikro UMKM di Republik ini, khususnya di Bumi Luar Jurai, telah hadir dalam studio podcast Dialog Spesial Metro TV Lampung, sosok yang mewakili lembaga yang punya amanah mulia untuk merajut, membantu menggapai asa, upaya, impian para pelaku ultra mikro UMKM di Provinsi Lampung. Bersama saya, Bapak Alfian Langkamani, selaku pimpinan dari PNM Provinsi Lampung. Apa kabar Pak Alfian? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Terima kasih udah dibilang sehat sekali lah. Kami yang seharusnya berterima kasih karena Pak Alfian sudah bersedia untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan mungkin juga berbagi kisah di dalam kesempatan kali ini. Baik, Pak Alfian baru di Lampung ya? Saya baru kurang 2 bulan. 2 bulan dari Lampung. Bagaimana kesannya di Lampung? Alhamdulillah bagus ya, karena memang secara Sumatera ini kan saya lebih kurang udah hampir 6 tahun Di Sumatera pernah di Medan, sebelumnya di Jakarta kan kita juga. Pak Alfian, kita akan berbincang soal bagaimana ya peran negara, peran pemerintah, BUMN, khususnya PNM itu sendiri dalam mensupport ya, jadi mendukung ya pelaku ultramikro UMKM di Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung. Tapi sebelum itu mungkin bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa Metro TV Lampung apa dan bagaimana UMKM. Mungkin kalau banyak orang tidak terlalu mengenal namanya, tapi kalau di kalangan ibu-ibu, mama itu sudah harus namanya UMKM ini. Silakan Pak. Jadi terima kasih Pak. Jadi PNM itu adalah sebuah lembaga keuangan khusus yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya. Dalam hal ini tergabung dalam Polri Ultra Mikro, jadi bersama BRI, bersama Pegadaian, bersama-sama untuk mempertajam. Ya. Kenapa ada embel-embel khusus ya Pak? Ya karena untuk lebih untuk mempertajam, sebenarnya tujuannya untuk lebih mempertajam layanan terhadap ultra mikro, karena potensinya cukup besar. Nah, lembaga keuangan khusus ini tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa ini berbeda antara PNM. Mungkin orang mengenal PNM itu hanya sebatas sebagai lembaga keuangan, ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Beda mungkin orang mengenalnya sebagai bank, padahal tidak seperti itu. PNM itu bukan untuk modal, itu sebenarnya lebih pilihan kedua. Ya, justru lebih banyak kepada pendampingan sebagaimana visi misi PNM menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, tentunya dengan berfokus kepada layanan dan juga pemberdayaan melalui kok. Artinya ada dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan ya, dalam PNM ini. Ada layanan
Pembiayaan, tetapi juga Pemodal. melekat kepada pembinaan. pembinaan. Jadi tidak hanya modal kapital nih, Ya, modal intelektual dan modal Intelektual, sosial ini sosial juga ada juga di sini. ya, Itu makanya dia disebut khusus itu tadi. khusus. Pertanyaan dulu, kenapa Pak harus ada PNM? Kenapa PNM harus ada? Apa kendala yang dihadapi sebelum ada PNM dari UMKM ya? Awalnya dulu kan, kemudian sekarang lebih fokus ke ultramikro. Kenapa dia harus? Apa tantangan yang dihadapi oleh mereka ini sehingga harus ada kehadiran dari PNM itu sendiri? Memang mungkin pemerintah melihat bahwa kebutuhan UMKM itu atau ultramikro itu bukan hanya sekedar modal, tetapi pendampingan pada saat itu yang sangat juga dibutuhkan, dan ini terbukti daripada maksudnya pada saat kita turun ke lapangan kejadiannya banyak yang pelaku-pelaku UKM itu justru menyampaikan bahwa kita bukan masalah modal, justru masalah pendampingan, justru masalah akses. Ya. Akses artinya apa? Terkait dengan penjualan dan lain-lain. Artinya ada semangat keberlanjutan bisnis di sini. Ya. Tidak hanya sekedar memulai bisnis, Betul. ya kan? Kalau memulai perspektifnya memulai bisnis saja, modal selesai. Modal selesai. Yang paling penting di sini adalah semangat keberlanjutan Ya. usahanya itu. Nah, itulah ya mungkin saya tambahkan. Itulah yang menjadi pembeda. Kenapa kalau PNM itu tadi, kenapa sih dibangun PNM itu? Tadi kan sudah sampaikan bahwa yang pertama melihat potensinya, yang kedua membantu khususnya nih terkait dengan mekar. Kita kan punya dua produk, satu ulam mikro dan ultramikronya. Nah itulah ya mekar. Nah mekar ini memang pada awalnya didirikan itu melihat potensi yang besar tadi saya sampaikan, terutama kepada ibu-ibu keluarga prasejahtera. Kenapa? Ibu-ibu keluarga prasejahtera ini kan memiliki waktu yang khusus, sebenarnya banyak waktu yang terbuang. Nah, itu waktu-waktu tersebutlah dimanfaatkan. Bagaimana kita lihat ibu-ibu dapat memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk produktif. Ya. Nah, akhirnya apa? Dibuatlah mekar untuk coba melakukan pendampingan ke mereka dengan harapan didoktrin, jadi untuk mau berusaha, setelah mau berusaha dilatih dan buka usaha, nah harapannya bisa berjalan minimal bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau kita bicara skala layanan, jumlah nasabah, baik secara nasional maupun untuk provinsi Lampung, seperti apa nih Pak? Itu sendiri. Jadi memang target kalau di Indonesia ini kita sudah mencapai 16 juta ya. 16 juta secara nasional ya, jumlah nasabah di Indonesia, dan kalau untuk di provinsi Lampung ini 627.000 khusus untuk di provinsi Lampung, karena kita melayani Lampung dan juga Bengkulu sebenarnya. Kalau penyaluran itu tahun sejak berdiri ya, itu lebih kurang total penyaluran itu sampai 2,3 triliun. 2,3 triliun penyaluran. Kalau yang 16 tadi itu yang nasabah aktif saat aktif ya. Itu dihitung nasabah ini kelompoknya atau sudah individu-individu? Oh ini jumlah individunya. Kalau kelompok individu saja di Lampung itu sampai 32.000 kelompok. Jadi kelompok itu jumlah kelompok, satu kelompok itu antara 15 sampai dengan 30 orang paling maksimal. Luar biasa. Apa tantangannya untuk menjalankan PNM ini supaya bisa sesuai dengan visi misi tujuan yang saya bilang ya tidak ringan, membangun support system ya kan dalam perekonomian keluarga loh, ya kan tulang punggung kalau dalam kondisi ekonomi sulit biasanya itu kadang-kadang suka macet, suka mogok ya kan. Kalau tidak ada support system dari ibu-ibunya bahaya gitu. Gimana Pak? Jadi kalau tantangannya itu sebenarnya saya lebih ke internal aja Bang, internal dulu. Kenapa? Kami juga memiliki pekerja di Lampung ini lebih kurang
1.800 ya, 1.800 pekerja Pekerja ya. yang usia Gen Z. Jadi di atas, kita paling banyak itu di atas 18 tahun sampai dengan 23 tahun itu yang terbesar. Bahkan itu mencapai 90% pekerja kita Gen Z, yang memang pendekatannya kita juga harus berbeda, gitu, teman-teman Gen Z. Iya. Jadi mungkin kalau yang formal dulu, ya misalnya duduk terus lebih banyak menyampaikan secara formal itu udah akan masuk. Jadi lebih banyak personal approach ke mereka, gitu kan, secara pribadi, dan bahasa pun juga tidak bisa bahasa yang formal untuk menyampaikan. Ya minimal bahasa besti lah. Harus besti dengan mereka baru bisa kena. Besti. Ya, Sarangeo. Oke, saya. Kalau eksternalnya gimana, Pak? Kalau eksternalnya sebenarnya terkait dengan literasi soal itu menjadi tantangan, dan terutama kan sekarang digitalisasi keuangan. Nah, kita sudah mulai coba ibu-ibu itu sebenarnya untuk digitalisasi keuangan, misalnya pembukaan rekening itu kan kita buka rekening semua, jadi sekarang pencairan itu cashless. Nah, cashless termasuk juga sekarang pembayaran, tapi ini baru diulang itu pembayaran sudah tidak sudah pasti pembayaran cashless. Nah, ke ibu-ibu ini juga kita mulai coba literasi digitalisasi keuangan, jadi kegiatan kelompok dan lain-lain itu sudah mulai digital. Dan juga termasuk juga pasca wabah COVID, Pandemi ya. ya, itu dulu kan ibu kan kita ada namanya pertemuan kelompok mingguan atau PKM. Ya, itu wajib. Ya, mereka datang di situ, bersosialisasi di situ, dan menerima pembelajaran pada saat proses PKM itu. Nah, seiring dengan pasca COVID itu kan tidak bisa berkumpul pada saat itu, sehingga sekarang kita kembalikan, jadi tantangannya itu mengembalikan lagi kegiatan PKM itu. Nah, tapi alhamdulillah saat ini Lampung itu 60% sudah kembali. Ya, jadi berkumpul kelompok, setiap kelompok itu berkumpul kembali. Walaupun berarti 600.000 itu yang 60% itu ya? 60%. Jadi 60% itu kelompok, walaupun mungkin masih ada yang bolong-bolong, masih ada ini, tapi prosesnya udah mulai jalan. Karena kuncinya sebenarnya di PNM itu pertemuan kelompok gitu. Oke, baik. Ini perbincangan yang luar biasa sekali ya. Mungkin ya sebagian orang mungkin tidak terlalu familiar. Tapi kalau ibu-ibu saya yakin lah ya. Apalagi di Lampung sudah ada 620.000 nasabah gitu kan. Jadi mungkin gambarannya gini, kalau Bapak temui 10 ibu-ibu, 2 pasti yang pertama, kira-kira gitu. Oke, ini sudah berkali-kali nih dalam diskusi awal kita, Bapak bicara mekar dan satu lagi pulang. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Pak. Okay. Mekar ini apa, kemudian pulang ini juga apa? Jadi apa ini jadi kayaknya apa istilahnya itu produk unggulan ya dari PNM itu sendiri. Jadi sebagaimana visi misi PNM itu menjadi lembaga keuangan terbuka khusus untuk pelaku tadi ultra mikro kecil dan menengah melalui pemberdayaan dan dalam bentuk melalui layanan dan juga melalui layanan dan pemberdayaan. Ya. Nah, ini harus berkelanjutan kan, dalam bentuk berkelanjutan. Nah, sebenarnya ulang itu berkelanjutan dari mekar. Karena mekar itu adalah tadi produk khusus untuk keluarga prasejahtera. Ada batasannya. Jadi pendapatan kalau ibaratkan kalau pendapatan diatur maksimal berapa untuk kapasitas bayar minimal. Ya. Kalau kita justru maksimalnya. Ya, PNM itu justru maksimalnya. Kalau di atas itu kita sudah bukan anggap nasabah PNM. Udah lulus. Justru dia harus dibawa. Kalau dulu 700, sekarang 1 juta. Di bawah 1 juta pendapatan keluarga tersebut, nah itu bisa jadi nasabah
atau anggota PNM. Nah, di situ dia didoktrin sebenarnya. Ini mekar dulu ya Pak ya. Mekar. Di situ dia didoktrin. Doktrin itu sebenarnya sederhana cara doktrinnya. Ketika berkumpul di situ kita berjanji, PNM petugas pendamping berjanji, para ibu-ibu berjanji, bahkan itu wajib membaca Pancasila dan doa. Karena hari lahirnya juga ini Tepat 1 Juni Ya. 1999. Ya. Ini angka ulang tahunnya agak keramat. Oke, lanjut Pak. Itu gimana Pak? Ya, jadi di situ dia mulai doktrin. Setelah itu dia diberikan pembiayaan. Dia melakukan pembiayaan itu, tapi tidak dilepas, tidak begini terus. Jadi dilakukanlah pendampingan dalam bentuk apa? Tadi PKM. Kedua kegiatan namanya pengembangan kapasitas usaha atau PKU istilah kita. Nah untuk tahun ini saja kita melakukan pelatihan lebih kurang sekitar 600 pelatihan, 612 pelatihan dari Januari sampai sekarang dengan jumlah lebih kurang 13.000 peserta. Itu baru setengah tahun ya? Iya baru sampai 1 semester ya. Luar biasa. Jadi pendekatannya seperti itu, pelatihan sampai dia selesai satu yang pertama. Atau yang kedua dia bisa naik kelas. Artinya apa? Begitu lepas, oke udah bisa sendirian, kita keluarkan dari situ. Tapi masih dalam bentuk kelompok untuk dia bankable. Masuklah ke namanya keundangan. Ini layanan modal mikro. Artinya setelah dirasa sudah selesai, sudah mekarnya, jadi bisnisnya sudah jalan, ya kan? Kapasitasnya naik, ya, ke ulang. ya. Dan Ulang seperti apa? jadi ulang itu sudah dia sebenarnya mandiri, tapi dan masih dalam bentuk kelompok. Tapi pertanggungjawabannya sudah bukan pertanggungjawaban kelompok lagi. Mulai dia mandiri. Sampai nanti setelah dari ulang, kapasitasnya sudah besar, dilepaslah ke bank. Lembaga keuangan lainnya atau bank. Sudah bankable lah. Jadi ini kalau ibarat kata itu main panjangnya PNM ini ya, dari membangun apa ekosistem dan bisnis itu ekosistem yang dibangun ini ekosistem. Makanya itu tadi filosofinya lembaga khusus ya. Jadi tidak hanya ya lembaga jasa keuangan pembiayaan pada umumnya. Jadi hubungannya itu bukan debitur kreditur. Kalau debitur ke kreditur kan urusannya ya, kita kasih uang, bayar, selesai. Nah, kalau kita tidak, ya begitu kita kasih, kewajiban kita melakukan pendampingan. Pendampingannya itu bentuk-bentuknya seperti apa? Pelatihan. Jadi banyak pelatihan karena dia kan ketua kelompok komunitas. Ya, jadi berbagai program pelatihan kita lakukan. Salah satunya misalnya Mbak Maya. Oh ada. Jadi tematik. Ya, jadi Mbak Maya namanya itu membina dan memberdaya. Mbak Maya itu nama programnya, misalnya program pelatihan itu. Nah di situ mulai dari dasar sebenarnya, jadi pelatihan dasar itu ada mulai bagaimana sih untuk motivasi usaha, seperti apa motivasi usaha, terus ya packaging, sudah mulai ke packaging produk. Ini kan rata-rata itu bukan kita sebenarnya, tapi dari nasabah sendiri yang inginnya seperti apa dari mereka. Oh kita mau misalnya bagaimana untuk packaging, mereka yang usulkan dan kita siapkan itu. Nah sekarang tahapannya sudah sampai ke leadership, justru ibu-ibu khususnya untuk ketua kelompok. Ada leadership. Karena ketua kelompok itu kan sangat berpengaruh terhadap ibu-ibu. Ya. Nah, jadi ketua kelompok sekarang dan ketua kelompok itu juga kita berikan paket data dan lain-lain ke mereka. Itu yang ketemu langsung, belum yang pelatihan yang webinar dan ada juga Zoom. Nah itu ada juga. Jadi lebih banyak justru porsi kita sebenarnya lebih banyak kegiatan kantor kita. Itu lebih banyak ke pendampingan kita. Jadi walaupun ada
permodalannya, pembiayaan. Iya. Sebenarnya ini kayak sekolah sekolah lapangan ini, sekolah bisnis nih. Di lapangan Iya. kayak bentuknya ya. Kita lebih banyak ke pembinaan, Pak. Pembinaan ya. Banyak ke pembinaan dan KPI kita juga secara perusahaan itu lebih tinggi di situ daripada pembiayaan. Dan kalau tidak salah 2023 kemarin dapat apa itu? J Award Ya, sosial itu. sosial. Karena memang KPI kita itu lebih banyak menilai kan kalau perusahaan lain kan mungkin KPI-nya. Kalau kita KPI-nya bukan di ini justru di pelatihannya itu ya. Pelatihan. Ya. Luar biasa. Oke, itu kita bicara nih PNM secara umum ya, nasional. Nah, sekarang bagaimana dengan Lampung? Apa cerita PNM di Lampung? Kalau Lampung sih luar biasa karena gini. Jujur kalau Indonesia tuh kita di PNM Lampung itu menjadi barometer dan salah satu cabang yang paling besar. Ya, karena Ukuran cabang paling besar ini karena Terkait jumlah karyawannya, jumlah karyawan. nasabahnya, atau uang yang berputar. Semua karena satu wilayah kerjanya cukup besar dibanding dengan cabang-cabang yang ada di Indonesia. Karena kita sampai ke Bengkulu ya dengan lebih kurang 5 region. 5 region tuh terus dengan jumlah unit 100 total itu 186 unit kerja. 180 unit kerja di Lampung saja atau termasuk Bengkulu? Termasuk Bengkulu. Jadi 112 itu ada di Lampung. Tapi dominasinya 112. Ya, Ada di 112. Lampung, Ya. sisanya baru di Bengkulu. Dengan jumlah karyawan itu lebih kurang total 3.200 karyawan. 3.200 karyawan di Lampungnya Di Lampung lebih kurang 1.800. 1.800. Ya, 1.800 karyawan itu yang ada di Lampung. Dan tadi saya sampaikan generasi Gen Z ya. Gen Z. Dengan jumlah nasabah yang 620. Jadi, Porsinya mana yang mekar, mana yang sudah keulang, Pak? kalau sebenarnya gini, Pak, justru mereka lebih bertahan. Jadi mereka itu lebih bertahan dalam bentuk kelompok sebenarnya. Ya, dulu kita pernah ada lebih kurang 16.000 yang sudah bisa naik kelas. Tetapi ketika naik kelas ini, rupanya ketika dia coba mandiri, itu tidak bisa bertahan sebenarnya. Nah, jadi kekuatan sebenarnya mekar itu di kelompok. Ya. Jadi memang mereka lebih, bahkan mereka ketika masuk ke ULAM ini balik lagi. Jadi mereka minta balik dalam bentuk komunitas kelompok. Jadi mekar ini, komunitas ini, kelompok ini support system dari ULAM ini ya, ULAM ini ya. Ya. Jadi dia harusnya rencananya kan dari dia berkelompok bisa mandiri, udah lepas sendiri. Nah, tapi rupanya ada fenomena yang lain yang kita lihat, bahwa ibu-ibu ini lebih senang untuk berkelompok. Akhirnya ketika dia sendiri itu dia minta balik, ya sudah saya balik lagi ke Mekar, dia pengen dengan kelompok yang ada. Untungnya komunitas itu, kelompok itu sudah dibangun dan itu Ya. ada di fase awal ya. Jadi pondasinya ada. Pondasinya ada. Jadi ketika dia naik kelas, jadi pulang, coba istilahnya sendiri gitu kan. Dia ada istilahnya kembalinya ya. Memang kalau ekosistem sudah jalan, ekosistemnya sudah jalan, kelompok itu sudah jalan, agak sulit dipisahkan. Dan di Lampung sendiri nasabahnya rata-rata bergerak di bidang apa? 90% sebenarnya 80% di perdagangan, terus ada industri rumahan, ya ada juga industri kreatif, ya industri kreatif. Tapi memang lebih banyak di perdagangan, di perdagangan lebih banyak. Bentuknya jual lontong, sebenarnya kalau ayam gitu ya. Cuman untuk mencari data itu agak sulit. Kenapa? Karena salah satu ciri khas pelaku ultramikro itu cepat berubah. Banting setir. Dan itu yang membuat dia tahan sebenarnya.
Iya dong. Kalau sudah menggap-menggap kenapa? Mesti bertahan kan? Ya, harus cari celah lain ya supaya bisa survive, bisa bertahan. Oke, luar biasa. Terus tentu saja kalau kita bicara Lampung itu kan tidak bisa bergerak di bidang ini, itu kan tidak bisa sendirian nih Pak. Betul. Ya kan harus berkolaborasi. Kira-kira seperti itulah dengan baik itu pemerintah daerah ataupun sektor lainnya. Dan kalau saya intip-intip nih kayaknya Pak Alvin ini udah berapa kali ke Lampung Barat, ke pesisir barat. Bisa cerita apa nih misi kunjungan ke Lampung Barat, pesisir barat kemarin itu dalam rangka apa? Apakah ada kolaborasi yang akan dilakukan khusus di dua daerah tersebut? Ya. Jadi memang tentunya kita sadar kita nggak bisa berdiri sendiri atau jalan sendiri. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita butuh juga dukungan. Baik dari pemerintah maupun juga dari media dan lain-lain. Nah, untuk itu kenapa kita coba merapat ke pemerintah khususnya dalam rangka untuk melihat sisi apa yang bisa kita kolaborasi dan kerjasama. Sebenarnya dalam rangka kolaborasi, dan ini mungkin juga bukan hanya di Lampung Barat, hampir seluruh 16, kalau nggak salah di Lampung ini kan 16 Pemda ya, kabupaten dan 2 kota ya. Itu kita semua coba sambangi data, terus juga lihat potensi-potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Salah satunya mungkin di sambutan yang cukup bagus itu di Lampung Barat itu, beliau menyampaikan bahwa program begitu sadar bahwa program ini bagus, setelah tersosialisasi dengan baik, ya udah bisa ikutin musrembang aja. Sekaligus ya kita dilibatkan. Artinya ya dengan seperti itu juga kita merasa tersupport. Ya. Karena banyak kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan, misalnya pelatihan dan lain-lain, justru di kantor-kantor desa, yang kurang, gitu. Lebih banyak seperti itu. Jadi bisa menggunakan istilahnya fasilitas dari pemerintah daerah, ya, perangkat-perangkat dari kabupaten sampai ke desa-desa. Ya. Kita disupport. Dan terima kasih juga Pemda juga sangat mensupport. Oke, luar biasa. Terus kemudian mungkin kita bicara ke harapan ya Pak, ke depan seperti apa PNM khususnya di Provinsi Lampung itu bisa ikutlah memberdayakan ya ultra mikro, khususnya segmennya ibu-ibu, kaum perempuan, untuk bisa menjadi support system di ekonomi keluarga mereka. Saya kira kalau harapan itu sama dengan harapan perusahaan pada saat visi misi pastinya ingin menjadi lembaga keuangan terbaik ya, khususnya untuk di Lampung. Terus memastikan bahwa apa yang menjadi target punya pemerintah. Kita punya pengen hanya sederhana di sini. Keberadaan PNM itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Cuma itu ya, sehingga kita itu kan bekerja sambil beribadah. Jadi aktivitas kerjanya dapat, mungkin rezeki juga tidak dapat, tapi amalnya juga dapat. Cuma itu aja. Apalagi kalau bicara pemberdayaan, bicara pelatihan, ada ilmu yang dibagikan, selama jariahnya akan mengalir terus itu sampai akhir zaman. Ya. Oke, baiklah pemirsa Metro TV Lampung, luar biasa sekali narasumber kita, bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ekonomi kita itu menjadi kuat, menjadi tahan banting dalam berbagai situasi dan kondisi. Ada yang menyebutnya krisis 98, kemudian COVID-19, dan atau mungkin dalam proses ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja saat ini. Super sistem yang paling krusial dan punya peran penting adalah ultra mikro usaha kecil dan menengah. Dan ternyata mereka itu tidak sendiri, ada tangan-tangan yang bekerja untuk membantu mereka, merajut harapan mereka, memberikan sayap kepada mereka sehingga bisa mencapai cita-citanya, menggapai harapannya jadi lebih tinggi lagi. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung sudah mengikuti
kita dalam 30 menit ke depan. Sampai jumpa dalam dialog spesial berikutnya. Lampu Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.